5, 4, 3, 2, 1. Ya, kebetulan hari ini ya, kita sedang ada pertemuan di rumah, meeting, bahwa entah kenapa saya sangat tertarik untuk merangkul para petani bunga, karena petani bunga itu kan punya asosiasi tersendiri ya di Indonesia ya Pak. Nah, kemudian saya bergabung dengan beliau-beliau ini, Pak Hendra, Pak ini ya, Pak Beni gitu kan, Pak Dadang. Jadi beliau-beliau ini adalah yang terbiasa dan sudah menjalani bisnis bunga ya. Bagaimana sih mensiasati bisnis bunga di situasi pandemik ini ya? Nah, nanti akan diceritakan sedikit, singkat saja nanti. Dan yang jelas bahwa saya tertarik dengan bunga karena bunga itu dari filosofinya bahwa satu, bunga itu simbol keindahan ya. Orang mau nikah bunga, orang hamil bunga, orang tunangan bunga, orang meninggal bunga, orang pacaran juga bunga ya. Jadi kayaknya semuanya serba bunga kecuali bunga deposito ya. Itu beda. Nah, jadi itulah, dan ritual-ritual adat di seluruh Indonesia ini juga semuanya pakai bunga juga gitu. Jadi bunga ini luar biasa. Kemudian yang kedua, terfikirkanlah oleh saya bahwa kenapa tidak kita berbuat sesuatu supaya bunga, karena Indonesia ini kaya ya dengan bunga, tapi kok kurang terekspos untuk dunia. Nah, paling tidak saya yakin bahwa bunga ini bisa dijadikan pemasukan devisa, salah satu pemasukan devisa untuk negara Indonesia dengan mengekspor ya. Nah, nanti bentuk ekspornya macam-macam karena ada yang menjadikan terutama bunga melati, mawar biangnya itu kan diekspor juga, bunga krisan juga kita ekspor juga. Nah, ini yang kita sedang mendalami, dan terlebih sebetulnya dari Dirjen Hortikultura dari Kementerian Pertanian itu juga ada program mengenai tanaman perdu ya, dalam hal ini adalah bunga-bungaan. Nah, perlu didudukkan dulu nih Pak Bin ini, kira-kira yang masuk ke bunga-bungaan dan pohon-pohonan, karena ada juga pohon yang berbunga juga gitu kan. Nah, kalau pohon yang berbunga itu masuknya ke ini ya, ke Kementerian Lingkungan Hidup juga. Nah, jadi prinsipnya ke depan nanti kita ingin bahwa Indonesia ini menjadi ikon bunga internasional. Apa sih yang nggak ada di Indonesia ya? Betul. Kayaknya semuanya ada ya Pak ya. Ya, jadi nanti dijelaskan oleh beliau-beliau. Pak Beni mungkin mau menjelaskan. Pak, dengan ada ingatkan terhadap masyarakat Indonesia, yang hampir semua masyarakat Indonesia, bahkan kalau boleh jujur, anak-anak pendidik sekarang pun tidak terlalu paham dengan bunga. Kami ada sebuah program namanya Taman Program 1000 Bunga. Kami pun sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah tepatnya di Kabupaten Bogor, itu dari BDLHK ya. Jadi bunga ini luar biasa sebetulnya, karena ini bisa menjadi sebuah edukasi dan menjadi kebanggaan bagi negeri kita, karena bunga di kita itu boleh dikatakan tanam apapun hampir dari 2000 jenis bunga ya, yang kalau tidak salah melalui data kasarnya gitu ditancepin di mana aja tumbuh gitu. Walaupun memang ada beberapa pilihan bunga ini ada yang cocok di keadaan kultur tanahnya ya gitu, tapi itu kembali lagi kepada siapa ahlinya. Jadi ada juga bunga yang luar biasa sebetulnya, bunga matahari ya. Itu sebetulnya boleh dikatakan kami dapat sambutan baik dari lingkungan kehutanan Kabupaten Bogor, karena di dalam tanaman bunga tersebut, ini salah satu contoh kecil aja ya, mengandung sari madu yang luar biasa yang sudah dialami oleh Bunga matahari ya. Bunga matahari. Bunga mawar juga kalau nggak salah. Bunga mawar mungkin mengandung, iya, tapi ya, yang sudah kami alami dan fakta di lapangan itu, kebetulan memang di wilayah tersebut ada namanya peternakan madu tewel, ya kan? Madu tewel. Nah, madu tewel itu adalah madunya binatangnya kecil, ininya kecil kayak lalat seperti itu, tapi ketika adanya bunga matahari itu, kalau orang mengatakan ibarat makan nasi padang yang mana lemaknya timbul sehingga menghasilkan madunya luar biasa. Itu salah satunya, itu bunga matahari. Dan bunga matahari ini juga disukai nih
di mana sih adanya Teletubbies gitu ya, itu cerita anak-anak ya. Itu salah satunya itu bunga matahari gitu. Dan banyak lagi beberapa bunga, mungkin nggak semua bunga yang mengandung itu, tapi pada intinya bunga ini manfaatnya banyak. Karena ketika bunga matahari ini dihisap madunya dan menjadi madu asli dari binatang madu telur tersebut, maka itu khasiatnya luar biasa dan itu sudah terbukti. Bahkan Kementerian Lingkungan Kabupaten Bogor pun sudah menerima hasil daripada madu tersebut, asalkan dengan satu catatan bahwa tidak adanya nakal ya dalam petani madu itu, seperti dikasih mungkin berhubung tidak ada jamunya untuk ke pertumbuhan madunya itu dikasih gula atau gimana. Nah, yang seperti itu justru yang berbahaya, bukan menjadi obat malah menjadi penyakit. Seperti itu sih Bu. Tulang tuh yang tulang yang warna ungu gitu kan. Itu buat teh. Iya buat teh bisa, melati Cendol. juga cendol bisa, itu tulang. Itu gampang Iya, yang warna yang ungu. ungu. Iya. Nah, untuk anak kecil tuh untuk usia bayi lah bisa tuh dia tuh. Untuk mengembangkan wajahnya jadi cerah, bisa tuh Bu Ratu. Oh, biasanya awet muda Iya. juga ya. Kayak Bu Ratu lah ya. Itu secara Begini gitu ya, Ya. ini buat abang berdua nih. Ya. Ya, buat abang berdua nih bunganya yang paling berkesan banget itu bunga apa tuh kira-kira? Kalau bunga yang paling berkesan di dalam logo kita ini kan bunga anggrek Douglas di dalam logo kita. Tapi ya, anggrek Douglas itu kan komoditinya hanya dijual di pasar Oblong. Ya, kenapa anggrek Douglas? Karena berdirinya PLPBI itu adanya di Kota Tangsel tadinya kan. Di Kota Tangsel dengan kita menonjolkan logonya itu anggrek Douglas. Nah, anggrek Douglas itu banyak dipakai oleh pedagang-pedagang bunga untuk dekorasi taman, dekorasi pelaminan. Nah, belum lagi bunga-bunga yang lain. Kita nggak bisa sebutkan satu persatu, banyak mungkin nggak selesai 1 jam tadi Bu Ratu bilang ya. Nah, berdirinya PLPB di Kota Tangsel, pindah ke Jakarta. Sekarang kita berkantor di Jalan Pahlawan nomor 40. Nomor 40 di Jalan Pahlawan nomor 40. Kantornya. Kantor kita ya. Boleh jualan sekali lagi Pak? Kita berkantor di Jalan Pahlawan nomor 40. Ya. Adapun nanti perkembangan saya, kenapa saya bersinergi dengan Bu Ratu. Saya lihat juga kan Bu Ratu energik nih kalau saya lihat Bu Ratu nih. Nah, energiknya dalam arti dari budayanya Bu Ratu bisa dapat untuk bunga ya. Nah, mungkin kebudayaan itu nggak pakai bunga, betul nggak Bu Ratu? Betul, semuanya. Ritual pun Bu Ratu mesti pakai bunga ya. Gitu. Iya, itulah salah satunya. Ya, konsep ke depan kita itu yang kita lagi tonjolkan ini Taman Wisata 1000 Bunga Nusantara. 1000 Bunga Nusantara. Nah, nanti masalah Taman 1000 Bunga Nusantara dijelaskan dengan Pak Dadang atau Pak Beni. Ya, silakan Pak Dadang. Pak Dadang gimana nih? Ini Pak Dadang, gimana nih kira-kira Pak menurut Bapak masalah bunga nih? Menurut saya pada intinya mungkin apa yang dibicarakan Pak Ketua sama Pak Ketua Umum Pak Ade Suhendra ini Pak Ibu Pembina. sama sama Ibu Ratu, mohon maaf, yang nanti membina di kita PLPBI, insya Allah gitu ya. Memang betul Taman 1000 Bunga itu program unggulan kita PLPBI. Jadi mudah-mudahan dengan program 1000 Bunga Nusantara itu akan membawa harum nama PLTBI ke depan, insya Allah. Itu ya. Ya, saya rasa itu aja. Saya ingin mengusulkan kepada pemerintah ya, apakah ini nanti masuknya Kemenparekraf ataukah nanti masuknya ke Kemendagri atau mungkin langsung ke presiden kita inginnya ya, supaya mencanangkan program pertama adalah ke generasi muda, terutama adalah anak-anak dari SD, mungkin juga dari TK, mencintai tanaman. Betul. Itu dulu. Terutama adalah tanaman hias, karena dengan kita mengajarkan anak-anak itu untuk mencintai tanaman, itu sama saja mencintai lingkungan. Betul. Pasti akan berpikir soal kebersihan lingkungan, dan terutama adalah itu menyentuh sensitivitas jiwa mereka. Biarkan anak-anak itu tumbuh kembang menjadi seorang pribadi yang penuh kasih dan cantik seperti bunga. Gitu. Dan program berikutnya lagi, saya ingin mengajak pemerintah adalah mencanangkan Taman 1000 Bunga Nusantara di seluruh provinsi di Indonesia. Kurang lebih Indonesia jumlahnya 34 provinsi ini, jadi masing-masing Pemda diharapkan itu membuat taman bunga. Betul.
Ya, bunganya seperti apa? Tentunya yang disesuaikan dengan tekstur tanah Betul, dari provinsi masing-masing dan apa yang menjadi kekhasan daripada daerah masing-masing itu akan menjadi ikon masing-masing begitu. Dan yang terbesar nanti bahwa kita dalam waktu dekat sedang membuat satu program nasional yaitu ingin menggelar festival 1000 bunga Nusantara. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, kita libatkan pemerintah daerah, nanti ada fashion show dengan segala bunga, mungkin body painting dengan bunga, penanaman bunga massal oleh anak-anak. Saya berharap presiden juga ikut terlibat ya. Mudah-mudahan gitu karena nanti putri-putri Indonesia kita libatkan. Kita akan cari duta bunga Nusantara juga nanti ya. Nah, itu jadi paling tidak nanti juga ada seminarnya karena ini sepertinya harus disosialisasikan ya mengenai pentingnya bunga ini gitu. Jadi sekarang saya konsentrasi kepada petani bunga di Indonesia ini kok kayaknya kita cuma beli bunga selesai. Gimana tuh bunga? Begitu aja. Gimana tuh? Nah ini makanya Ada dengan saya petani bunga tuh. bersama teman-teman membentuk lembaga ini, otomatis saya ingin menyuarakan, membantu saudara-saudara kita petani bunga. Nanti saya mencoba audiensi dengan DPR RI, ya, terutama adalah di Komisi 4, mungkin juga di Komisi 2 untuk masalah mendagrinya, mungkin juga di Komisi 10 kalau misalnya menyangkut tentang program-program kita ya mengenai pariwisata yang dihias dengan bunga. Bahkan nanti kita akan mencoba memamerkan bunga-bunga unik ya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Bisa masuk MURI, mungkin juga bisa masuk menjadi pelajaran ke depan nanti untuk generasi muda kita, khususnya adalah orang-orang yang belajar biologi ya, mungkin dari dunia kedokteran atau mungkin dari dunia dari IPB mungkin juga. Karena seperti bunga bangkai kita nggak tahu apakah hanya bunga bangkai itu hanya di Indonesia aja ya seperti ini. Jangan-jangan hanya Indonesia yang punya bunga bangkai. Produk bunga itu kan bukan hanya dilihat dari hiasannya, kadang-kadang produk bunga juga. Dan nanti kita kolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing bagaimana supaya para petani bunga itu mulai rajin menanam bunga dan melirik bahwa bunga itu bisa mendatangkan uang juga. Betul. Gitu. Betul. Mau ditambahkan? Ada tambahan sedikit? Boleh Bapak. Yang tadi mengenai bunga matahari itu yang satu bunga aja dulu kita jelaskan ya, yang sudah mungkin agak ngelotok gitu ya. Jadi gini, bunga matahari itu pertama penanaman umur 1 sampai 3 bulan itu perbatang itu juga menjanjikan. Jadi bagi para petani ketika nanam bunga, anggaplah 1000 batang ya di wilayah atau di lahan yang 1000 meter atau berapa gitu. Jangan takut. Itu kemudian banyak acara-acara itu per batangnya dia angkanya lumayan. Paling murahnya ada 1.500 per batang. Satu batang bunga matahari. Dan bisa tumbuh di mana-mana ya Dan Pak? bisa Ini tumbuh ya? di mana-mana gitu. Dan itu panennya itu bisa berkali-kali ya. Nah, itu keuntungannya satu buat dari segi ekonomi kerakyatannya. Yang kedua, masyarakat tidak hanya di situ. Bikin lagi peternakan madu yang tadi saya sebut madu tewel ya. Nah, itu madunya dihisap. Nah, setelah madunya udah hisap, ininya udah tumbang, kan dia akan tumbuh berbentuk biji matahari. Nah, biji matahari ini per kilo juga lumayan. Saya dengar salah satu CV di luar daerah itu ada itu dia terima 25.000 per kilo. Artinya untung terus sih sebetulnya gitu. Jadi tinggal mau aja. Nah, permasalahannya sekarang masyarakatnya itu mau nggak gitu. Kebanyakan saya melihat apalagi di wilayah Bogor ya, tempat saya duduk sekarang, banyak sekali yang boleh dikatakan mohon maaf malas gitu seperti itu. Pokoknya gini, tujuan Ibu Ratu dan teman-teman ini adalah akan menunjukkan kepada dunia bunga yang tidak ada di dunia di Indonesia, insya Allah ada. Udah itu aja. Terima kasih. Baik. Sip.